Kali ini kita mau belajar mengenai barisan dan deret. Barisan dan deret. Apa tadi? Hitung ya. Deret hitung atau disebut juga aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika ini ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Bahwa istilah A itu sama dengan suku pertama. Kalau dalam buku kelas 9 disebutnya U1 ya. Tapi kalau dalam buku matek disebutnya S1. Apa dibedain aja warnanya ya biar gak bingung ya. Tapi gambarnya yang bingung, ntar 2 kali ngerjain. Ya kalau nggak dikotakin. Yang istilah matek dikotakin ya. Sedangkan nanti ada istilah yang namanya B. B itu artinya beda. Sementara nanti ada istilah juga kalau di matematika namanya UN. Kalau di matek namanya SN. UN atau SN adalah suku ke N. Berikutnya ada istilah kalau di matematika namanya SN. Jika di matek namanya JN. Ini adalah pengertian dari jumlah N suku pertama. Nah, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal berdasarkan rumus ya. Nah, ini kan hitung, berarti kalau hitung nanti sifatnya dia menambah atau mengurangi dari suku 1 ke suku 2. Untuk rumus UN dalam matematika atau SN dalam matek, itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Maka jika suku ke 1 berarti dia rumusnya adalah A tambah 1 kurang 1 kali B. Maka menjadi berapa? Ini jadi 0 ya. A saja. Suku ke 1 sama dengan A. Kemudian suku kedua menjadi apa? A tambah 2 min 1 B sama dengan A plus B. U3 A plus 3 min 1 kali sama dengan plus 2B. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau seandainya ditanya U32 itu ya, ini namanya rumus salam. Ini namanya rumus suku ke N. Ya. Rumus suku ke N. Nah, nanti di soal bisa juga diketahui sukunya tapi tidak diketahui bedanya. Misal sukunya diketahuin, suku ke-9 dan suku ke-7 ditanya bedanya. Bagaimana cara mencari beda? B itu bisa dicari dengan mengurangi suku kanan, suku yang berada di kanan dikurangi dengan suku yang sebelah kirinya. Misal suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Berarti B itu bisa dicari dengan cara U2 dikurang U1. U2 dikurang U1. Gitu ya. Atau bisa juga B itu sama dengan U yang kanan dikurang yang kiri. Atau yang sebelah sini, yang kanan kurang yang kiri. Berarti B bisa juga dicari dengan U3 dikurang
U2 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau seandainya diketahuinya adalah U5, dan U2, berarti pengurangan yang sebelah kanan dikurangin dengan sebelah kirinya, U5 dikurang U2, itu apakah sama dengan beda? Apakah ini sama dengan B? Ini tidak satu B. Contoh deret aritmatika atau deret hitung misalnya kayak gini ya, misalnya. Sininya sebelah sini 5. 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Berarti ini setiap suku dari suku 1 ke suku 2 nambahnya berapa? 2 gitu ya. Dari sini ke sini nambahnya 2. Dari sini ke sini nambahnya 2. Sini ke sini nambahnya, sini juga nambah 2 ya. Nah, misalkan dia nih U1, U2, U3, U4, U5, U6. Nah, kalau yang diketahuinya U5 dan U2, berarti bedanya ada berapa? Lihat di sini, dari U2 sampai U5 ada berapa bedanya? 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi kalau kamu membandingkan dari U5 ke U2, bedanya bukan beda 1 seperti yang di sini, seperti yang di atas ini nih. Nih, seperti yang di atas ini memang bedanya sama dengan B. Karena ini dari 2 ke 1. Kalau dari 5 ke 2, ininya aja kurangin. 5 kurang 2. Jadi hasilnya 3B sama dengan U5 kurang U2. Kalau ini kan 2 dikurang 1 ya, jadi 1B ya. Ini kalau mencari B, ini rumus mencari B. Kalau belum ketemu soal masih ini ya, masih di awang-awang maksudnya apa gitu ya. Kita kalau udah ketemu soal baru gurih-gurihnya ya gimana gitu ngerjainnya. Pusing-pusing gimana gitu ya. Ini masih B ya. Rumus suku ke N ini, rumus mencari beda ini. Lalu sekarang kita masuk rumus N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Rumus untuk mencari jumlah N suku pertama. Itu logikanya seperti ini misalnya. Tadi kita pakai deret berapa? 5 sampai 15 ya. Kita pakai lagi contohnya deh. 5, 7, 9, 11, 13, 15. Berarti U1, U2, U3, U4, U5 dan U6. Ini kalau di matek namanya istilahnya SN, suku ke N. Perhatikan, ini kalau ditanya jumlah N suku pertama, N-nya diganti dengan 6, jumlah 6 suku pertama. Kamu bisa jumlahkan? Berapakah jumlah N suku pertama? 6 suku pertama. Berapa jumlahnya? Kalau ini ditambahkan jadi berapa? Ini tambah ini. Kalau manual ya, ini tambah ini berapa? 20. Ini tambah ini. Ini tambah ini. Jadi berapa? 60. Jawabannya kan 60 ya? Iya, kalau cuma ditanya 6, kalau ditanya 100 gimana? Ada rumusnya. Sebenarnya tahun sebelum-sebelumnya ada sih beberapa anak yang nggak paham pakai rumus, Bu, manual boleh nggak? Boleh, tapi nyita waktu. Nih liatin ya, kalau pakai cara rumus ada 2 cara. Rumusnya kita bisa cari dengan cara
N per 2 dikali suku ke 1 tambah suku terakhir. N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau pakai rumus jadi 6 per 2 kali suku pertama. Nih, suku pertama ini. Suku terakhir ini ya. Berarti 5 tambah 15. Maka hasilnya jadi berapa? 6 bagi 2, 3 ya. 3 kali 20. Hasilnya adalah 60. Ini rumus yang pertama. Emang ada berapa rumusnya, Bu? Ada dua aja. Beberapa buku ada yang menampilkan 3 rumus, tapi yang lebih sering dipakai yang 2 rumus saja. Ya. Rumus yang kedua, ini rumus pertama ya. Jumlah N suku pertama. Rumus yang kedua, bagaimana rumus yang kedua? Sebenarnya rumus yang kedua itu pecahan dari rumus 1. Kenapa disebut pecahan dari rumus 1? Perhatikan. Perhatikan, rumus yang di nomor 1 kan N per 2 sama dengan suku pertama tambah suku ke N. Gitu ya. Tadi di atas udah dibilang belum suku ke 1 sama dengan A? Nih ya, bahwa suku ke 1 sama dengan A. Sedangkan suku ke N, ini suku ke N sama dengan A plus N min 1 kali B, gitu ya. Ya, perhatikan. Dari situlah kita membuat rumus kedua untuk jumlah N suku pertama. Jadi dia N per 2 dikali suku ke 1-nya diganti dengan A. Suku ke 1-nya diganti dengan A. Sedangkan suku ke N jadi diganti dengan A plus N min 1 kali B. Dari rumus yang pertama diturunkannya ya. Kemudian A dengan A ditambahkan, jadi 2A tambah dalam kurung N min 1 kali B. Depannya tetap N per 2. Ini adalah rumus kedua untuk menentukan jumlah jumlah N suku pertama. Bedanya rumus 1 sama rumus 2 apa? Yang lebih mudah yang mana sih, Bu? Kalau yang lebih gampang diingat rumus 1. Cuman masing-masing ada plus minusnya. Kenapa? Rumus 1 sangat cocok digunakan jika diketahui suku pertama dan terakhir. Ya, itu sangat cocok digunakan jika diketahui suku ke 1 dan terakhir diketahui. Sedangkan rumus kedua itu lebih cocok jika diketahuinya adalah suku pertama dan beda. Lihat aja soalnya. Kalau bentuk soalnya yang diketahui adalah suku pertama dan terakhir, pakai rumus 1. Kalau yang diketahui adalah suku pertama dan beda, pakai rumus 2. Atau Bu, saya nggak suka banyak ngapalin rumus, gimana? Kalau nggak suka banyak ngapalin rumus, hafalin rumus pertama. Ini lebih rasionalable untuk dikerjakan, untuk dihafal. Lebih cukup beralasan kuat untuk dikerjakan. Kenapa? Ketika ada soal A sama B, ketika ada soal diketahui A dan bedanya, harusnya kan pakai rumus 2. Ya udah, kamu cari aja suku terakhir dulu. Cari suku terakhir, baru masukkan ke rumus 1. Ya, masih bingung kalau belum ada contohnya ya. Siap? Tenang. Begitulah belajar matematika. Bikin pusing-pusing gimana gitu. Ya, contoh soal ya. Contoh soal. Perhatikan. Buka pikiran kamu karena ini membutuhkan banyak konsentrasi. Ya. Sebentar, dipilih dulu soalnya. Ini aritmatika masih mudah loh. Aritmatika masih mudah. Ya, geometri lebih rumit. Nih, ada soal kayak gini.
misalkan diketahui suatu deret adalah 1, 3. Oh, ini berpola, ini naik nanti. Ini contoh yang lain. Itu berpola soalnya. Polanya ada 2. Misalnya ditanya, berapakah jumlah 17 bilangan ganjil yang pertama? Apa aja bilangan ganjil? Terus kamu mau manual sampai habis. Terus gimana caranya? 17 bilangan ganjil pertama. Liatin. Ini kan gak diselesaikan sampai 17 ya. Ini cuma dibikin sampai 4. Berarti suku kesatunya berapa? 1. Ya kan? Yang paling depan adalah suku ke-1. Lalu bedanya berapa? 2. Bedanya itu adalah suku kedua dikurang suku ke-1. Suku keduanya ini. Suku ke-1 ini. Berarti bedanya adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Kamu mau pakai rumus, sebenarnya kalau dari soal ini bagusan pakai cocokan pakai rumus kedua. Apal nggak rumusnya? Nih, Bu nggak apa Bu rumus kedua, rumus ke-1 aja. Kalau rumus ke-1 tadi butuh apa? Butuh UN, butuh U ke-17. Ini adalah UN-nya. Ingat yang pertama kali kita bahas U17 sama dengan A tambah berapa? Titik-titik B 16, N-1 ya. N-1 kan, berarti 17 kurang 1 sama dengan 16. Nah, kalau kamu udah ada A-nya 1, udah ada B-nya 2, A-nya 1, B-nya 2, masukin ke sini. 1 tambah 16 kali 2, hasilnya berapa? 1 tambah 33 ya. Nah, kalau sudah ada UN, berarti ini U ke-17 nih, atau di Matek sebutannya S17. Udah ada U17 dan udah ada U1. Udah ada, kalau di Matek namanya ini S1. Kamu bisa pakai rumus pertama. Rumus pertama apa rumusnya? Jumlah 17 suku pertama sama dengan N per 2 kali suku 1 tambah suku ke 17, ya kan? N-nya berapa? 17 per 2 tambah suku pertamanya berapa? 1. Suku terakhirnya? 33. Ini kalau ditambahkan dalamnya jadi berapa? Gini ya? Boleh. Yang nggak boleh dicoret kalau dari sini ke tambah sini. Ini belum boleh. Ini coret 1, coret 17. 17 ke 17 berapa? Berapa 17 kali 17? 289. Mau ngitung gua tadi kontek dah. Mau ngitung manual? Mau? Saya tunjukin nih manualnya. Pelan-pelan dulu Bu, coba dari awal. Tunjukin ya. Ya. Ternyata dia bisa ngitung cepetnya juga, cuman memang makan lapak. Lihat ini dari 1 kan. 1 3 5 7. Terus 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. terakhirnya 3 berapa? 33. Kan U17 nya 3. Bener gak udah 17 nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kagak ngerem gitu. Nih liatin ya. Cara gampang menjumlahkannya adalah, ini adalah cara ampuh kalau kamu kepepet nggak hafal rumusnya. Percaya nggak? Enggak.
Ngeliatin nih. Percaya sama Bu Sari musrik katanya. Nanti ngomong. 1 sama 3 jadi berapa? 3/4-nya ada 1 ya. Ya kan? Sekarang 3-nya. Aduh, letot ya. Nih. 2 ya? Iya kan? Sekarang ini sama 29. Nah, 7 sama. Iya ini ya. 11 sama. Apa? Ini salah ini ya, salah arah. Itu selea tuh salah. Ya. Nah, gini aja. Kita ando aja. Berarti 9 ya. 9 pasangannya dengan 25. 11 dengan. Aduh, susah banget bikin garisnya. 33 dengan 15 dengan 19, 17. yang sendirian 17 kan? Berarti plus 17 terakhirnya. Lihatin yang berpasangan jadi ada berapa? Sebenarnya nggak usah ngikutin garisnya. Ada Kan 17 suku ya? Iya, 8. Kalau dibagi 2 hasilnya 8 sisa 1. Yes, benar. Ya kan? Ya. Yang sisa satunya ini. Berarti yang 8-nya ini berpasangan 8 dijumlahin. Berarti 3/4-nya bukan 1 kali tapi 8 kali. Bagaimana ngitungnya? 34 dikali 8. 34 kali 8. Setelah itu ditambahkan dengan sisanya ini 1, 17. 34 kali 8 32. 3. Ini 27 ya? 272 tambah 17. Hasilnya jadi berapa? Sama kan sama cara rumus? Ini adalah cara kepepet kalau kamu lupa rumusnya. Macet. Ya kan? Tuh ternyata nambahinnya kamu nggak usah nambahin dari atas ke sini. Kamu lihat polanya, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Sisanya tengahnya ada yang nyelip. Kalau dia genap nggak ada sisanya. Ini kan ganjil. Ini karena di soalnya 17 suku pertama ya. Jumlah 17 suku pertama. Ini karena N-nya adalah ganjil, maka dia ada tengahnya. Ada tengahnya di sini. Tapi kalau seandainya dia sukunya adalah genap, misalnya 20 suku pertama, ya udah langsung aja bagi 2, pasti dia berpasangan. Ya, ini cara tanpa rumusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, contoh berikutnya. Ada beberapa contoh. Karena nanti pas ujian, UAS, segala macam pasti keluar dua-duanya. Misalkan, mana ya soal yang bagus? Nah, ini dia. Contoh 2. Nih, liatin. Shh, perhatikan. Jika diketahui suku ke-1 sama dengan 10 dan suku ke-28 adalah 91. Ditanya berapa bedanya? Pakai yang mana? Pakai rumus beda nih, rumus beda. Mana rumus beda? Rumus beda, rumus beda. Rumus beda nih. Nah, dia U2, U1 itu deh. Ini kan kalau U2 kurang U1, kalau dia berdempetan suku 1 dengan suku 2 diketahui. Tapi kalau bukan yang berdempetan pakai yang cara kayak gini. Ya? Berarti ini depannya 3 dapat dari mana? 5 kurang 2 kan? Berarti N-1 kali B bukan min N1, bukan. N2 dikurang N1 dikali B sama dengan suku yang ke N2 dikurang suku N1. Ini rumusnya ya. Coba kalau kayak gini berarti dari contoh soal ini yang diketahui suku ke berapa? Suku ke 28 dan suku ke 1. Suku ke 1 adalah 10,
suku ke-28 adalah 91. Maka N-nya, N1-nya berapa? N1 1. N2-nya 28. Oh iya 28 Pak. Ya. Berarti N2 dikurang N1 berapa? 27 ya, 28 kurang 1 ya. Berarti 27B sama dengan 91 kurang 10. Berapa hasilnya? 27B sama dengan 81. Maka B sama dengan 81 dibagi hasilnya B sama dengan 3. Ya. Selanjutnya contoh 3. Mana ya soal yang bagus ya? Dari LKS ada soal bagus nggak? Tuh, guys, gua. Dia Nah, buka. wajar kamu. Tuh Bu, wajar. Tuh Bu. Ini soalnya Ini pakai saya dah. mana? Oh, ini enggak ada nih. Ada nih. Lihatin. Contoh 3, diketahui suku ke-5 dan ke-10. Suku ke-5 dan suku ke-10 berturut-turut adalah 30 dan 50. Berarti kalau soalnya kayak gini, kalimat soalnya kan diketahui suku ke-5 dan ke-10 adalah 30 dan 50. Ini barisan aritmatika. Berarti kalau bentuk kalimatnya berderet kayak begini, berarti U5-nya sama dengan 30, U10-nya sama dengan 50. Lalu yang ditanya adalah suku ke-7. Ayo, nyarinya gimana? Ada yang punya ide? Itu nyari beda dulu. Ini ada 2 cara rumus dan cara logika ya. Yang kemarin udah dijelasin cara logika ya. Cara rumusnya lihat dulu. Perhatikan, jangan berkedip. Susah loh ini. Jangan berkedip ya. U5 dan U10 ya. U10-nya kita taruh di atas biar nggak minus. Ya. U10 itu kalau pakai rumus yang tadi A tambah N-1 kali B jadi berapa? A tambah 9B. Iya kan? Nah, sama dengannya sesuai dengan soal. U10 berapa? 50. Kemudian U5 kalau pakai rumus A plus N-1 kali B jadi A plus berapa? 4B. 4B sama dengan 30. Kemudian diapain ini? Eli sub A dikurang A habis 9B dikurang 4B 5B sama dengan 50 kurang 30. B sama dengan 20. Nih, taruh nih. Perhatikan. Berarti nih bisa kasih penjelasan di sini. Berarti ini 5B dapat dari mana? 9B dikurang 4B. Kenapa? Nih lihat ini. 9B dikurang 4B. Ya kan? Berarti ini 20 dapat dari mana? 50 dikurang 30. Ya kan? A-nya ini habis karena A dikurang A habis. Paham ya? Perhatikan lagi. Berarti B-nya udah dapat nih. Bahwa B sama dengan 20 dibagi 5. Maka B sama dengan 4. Berarti bedanya adalah 4. Yang ditanya apa sih? Emang udah selesai? Masih jauh. Masih jauh ya. B sama dengan 4. B sama dengan 4, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Persamaan mana yang mau kita masukkan dengan B sama dengan 4? Yang bawah boleh A plus 4B sama dengan 30. A plus 4B sama dengan 30. B-nya sini masukin sini. Maka A plus
4 kali 4 sama dengan, ini jadi berapa? 16. A plus 16 sama dengan 16 nya pindah ke kanan jadi kurang. A sama dengan 30 min 16. Maka A sama dengan A sama dengan 14. Udah selesai belum? Kenapa belum? Belum, yang ditanyakan U7. U7, yang ditanya apa? U7. U7 sama dengan, kalau pakai rumus A tambah N-1 kali B, U7 sama dengan A tambah berapa? A tambah 6B. 6B. Ya kan? A-nya sudah dapat tadi berapa A-nya? Tadi 14. A-nya 14, B-nya B 4. A-nya adalah 14, 6 kali 4. B-nya 6 kali 4. 6 kali 4 hasilnya 24. 14 tambah 14 24. tambah 24 hasilnya adalah 38. Ini kalau pakai cara rumus. Kalau pakai cara logika, perhatikan. Tadi berapa? U10 sama U5 ya? 50 30. Perhatikan. Diketahuinya kan U10, taruh sini U10. Berarti sini 9 ya. Berarti sini 8, sini 7. Sini 6, sini U5. Gitu ya. U4, U3, U2, U1. U10-nya tadi berapa? 50 ya. U5-nya? 30. Berarti sini kalau belum ada. Ini belum ada gitu. Ini tanya U berapa? 7. Sini U7 ya? Iya. U7 kan? Iya. Ya U7. Yang ditanya yang ini ternyata. Perhatikan. Nih, yang ditanya ini. Kalau pakai cara logika, kamu main selisih aja, liatin. Dari sini ke sini. Ayo perhatikan dong. Katanya Rere udah mulai bingung matematika. Shh, diem Ki. Nih ya, nih. Yang penting rumusnya dari besar kurang kecil ya. Harus kamu perhatikan pakai cara logika adalah besar kurang kecil. Kalau ngomongin besar kurang kecil, berarti yang paling besar itu yang di kanan. Yang kecil itu yang di kiri. Ya. Besarnya di kanan, kecilnya di kiri. Berarti ini yang bawah 50 kurang 30. Berapa hasilnya? 20 kan? Nah, 20 simpan dulu. Sekarang perhatikan U-nya. Ini U berapa? 10 kan? Berarti 10-nya kita ambil. 10. Ini? 5. Kurang 5. Hasilnya? 5. Tinggal dibagi. 20 bagi 5 hasilnya 4. Berarti setiap lompat 1 tambah 4. Lompat 1 tambah 4. Ibu yakin itu tambah 1 nggak minus 4. Setiap lompat plus 4. Kenapa nggak minus 4? Liatin aja angkanya. Angkanya tambah gede apa tambah kecil? Tambah gede kan, dari U5 ke U10 tambah gede. Tandanya dia pembedanya positif. Kalau dari U5 itu besar, U10-nya lebih kecil, berarti pembedanya negatif. Ya. Nah, ini kan pembedanya 4 ya. Ya udah, tinggal tambahin aja sini tambah sini 4 tambahin. 3 4 tambah sini 38. Oh iya. Sama bukan? Bedain namanya gitu. Selesai. Segini doang. Iya, memang kalau cara logika itu harusnya lebih simple, lebih gampang. Cuman guru kamu nggak semuanya mau terima cara logika. Cuman guru modern doang yang mau terima. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan soal lainnya. Udah Bu, selesai.